Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini akan mereview sebuah buku berjudul The Four, DNA Rahasia 4 Besar dari Google, Amazon, Facebook, dan Apple. Yang penulisnya itu Scott Galloway. Ya, Scott Galloway. Jadi Scott Galloway ini seorang penulis. Dia merupakan seorang profesor di Stern School of Business New York University. Beliau pernah disebut sebagai 50 profesor sekolah bisnis terbaik di dunia oleh Poets and Quants, sebuah website berita tentang sekolah bisnis dan program MBA. Selain sebagai profesor, Scott juga merupakan seorang wira swasta. Nah, dia juga telah mendirikan 9 perusahaan yang salah satunya adalah L2, perusahaan intelijen bisnis, sebuah nama yang keren untuk peneliti yang menentukan kompetensi merek digital konsumen. Karena posisinya sebagai pengamat dunia bisnis, maka Scott bisa dengan secara belak-belakan menceritakan gelap dan terangnya mengenai korporasi, terutama si 4 besar itu, dari Amazon, Apple, Facebook, dan Google, tanpa menimbang konsekuensi yang dramatis dan masalah hukum. Amazon dianggap sebagai pengecer daring, pilihan pertama orang Amerika bahkan dunia saat ini. Apple bisa dikatakan sebagai lambang kekayaan, pendidikan, dan nilai barat secara global. Dan Google saat ini bisa dikatakan menjadi sumber segala pengetahuan umat manusia. Sementara Facebook adalah benda paling berhasil sepanjang sejarah karena ada sekitar 1,2 miliar orang di dunia setiap hari berkomunikasi di dalamnya. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan ada calon penunggang kuda kelima. Nah, maksud di sini adalah calon penunggang itu perusahaan-perusahaan baru yang mau mengalahkan si 4 perusahaan besar itu tadi. Nah, yang pertama tuh ada Alibaba. Nah, pada April 2016, satu perusahaan daring yang mengalahkan Walmart dan menjadi retail terbesar di dunia. Bukan Amazon yang mengalahkan sang raksasa, melainkan perusahaan dari Tiongkok buatan Jack Ma ini. Nah, yang kedua ada Tesla. Tesla ini sebuah produser mobil listrik, melainkan bukan sekedar mobil listrik, tetapi mobil yang lebih baik di beberapa dimensi, termasuk dashboard layar sentuh besar dan lain-lain. Ya, yang ketiga itu ada Uber. Di Los Angeles pada tahun 2016 hanya 30% perjalanan dengan mobil mewah sewa yang dilakukan dengan taksi. Di New York jumlah taksi dan mobil Uber yang disewa setiap hari hampir sama, ya 327.000 sampai yang lawannya 249.000. Yeah. Terus 4 ada Walmart. Nah, Walmart mempunyai pengalaman puluhan tahun mengelola inventaris dan sistem pengiriman efisien. Dan 12.000 tokonya atau cabangnya bisa menjadi 12.000 gudang. Nah, kemudian yang kelima yaitu yang terkenal juga ya Microsoft. Microsoft perusahaannya menguasai komputer, masih 90% komputer yang digunakan menggunakan Office. Kemudian yang keenam Airbnb. Ibarat Uber bagi hotel, perusahaan ini adalah layanan sewa rumah atau kamar yang saat ini tengah berkembang pesat. Ya. Nah, jadi ada pembelajaran dari buku ini. Untuk The Four Horsemen tersebut bukanlah suatu proses yang instan seperti Indomie. Perlu jatuh bangun dan strategi dari tiap pelakunya, sehingga menjadi seperti sebesar ini dan terus mempertahankannya. Bezos berkata, kegagalan dan penciptaan adalah kembar siam. Untuk mencapainya kita harus mencoba, dan jika kita sudah tahu terlebih dahulu bahwa yang kita lakukan bakal berhasil, itu bukan percobaan namanya. Nah, dari Amazon, Apple, Facebook, dan Google ini sebelumnya tidak langsung sukses, tapi dia bertahap untuk mencapai kesuksesannya. Nah, kelebihan buku The Four ini mempunyai tampilan dan judul yang menarik, sehingga ketika pertama kali kita mendengarnya juga merasa tertarik untuk membaca. Juga desain buku yang menurut saya ini tidak terlalu aneh lah. Yang kedua, isi buku ini bisa dikatakan komplit juga ya. Bukan hanya teori dan membahas si keempat perusahaan, tetapi dilengkapi data-data seperti diagram dan desain-desain yang membuat pembaca tidak terlalu monoton untuk melihat halaman per halamannya. Jadi nggak bosan. Tapi ada satu kekurangan buku menurut kita. Jadi buku di sini tuh agak sedikit bisa dibilang masih belum sempurna lah. Sangat disayangkan ya.
Cuma ada kalanya untuk mengerti satu buah kalimat kita harus berulang-ulang membacanya. Tidak dapat langsung diproses di otak. Karena bahasanya ya bukan sulit. bahasa umum, bahasa khusus lah. Iya. Ya mungkin itu yang bisa kita serap dari buku ini. Semoga jika ada kata-kata yang salah Mohon kita maafkan. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan video ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.